Waalaikumsalam. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Ya, ya Bapak, terima kasih. Apakah ada waktu luang untuk melaksanakan wawancara pada hari ini? Siap, insya Allah ada waktu. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bapak sudah memiliki kelonggaran waktu sehingga saya bisa bertemu dan melaksanakan kegiatan wawancara terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 pada demonstrasi konseptual modul 3.1 terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Sebagai seorang kepala sekolah yang sudah lama, tentunya Bapak memiliki pengalaman yang luar biasa. Saya ingin menambah ilmu saya terkait pengambilan keputusan yang akan Bapak laksanakan. Siap. Baik. Bapak, saya ingin tahu apakah selama ini Bapak pernah dihadapkan pada dua hal yang mungkin sama-sama baik tetapi saling bertentangan pada saat itu? Oke, terima kasih Bu ya atas interviewnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti ada manfaat. Begini Bu ya, sebagai seorang kepala sekolah yang insya Allah sudah melalui 3 sekolah, itu tentunya menghadapi masalah-masalah yang timbul, yang itu sifatnya spontan atau masalah-masalah yang istilahnya peninggalan masa sebelumnya itu pasti kita hadapi. Kita punya beberapa pengalaman dan solusi yang kita tempuh untuk menghadapi dilema etika, kemudian rujukan moral, itu kita selesaikan. Yang solusi itu berbeda-beda tergantung permasalahan yang kita hadapi, tergantung timingnya dan lain sebagainya. Baik, dalam pengambilan keputusan, siapa saja yang Bapak libatkan dalam keputusan tersebut? Karena kami adalah tim ya, karena kepala sekolah itu hanya seorang kepala, jadi di situ kita mempunyai tim. Kita di sebuah lembaga bekerja tidak sendiri. Yang di lembaga pendidikan SMP negeri itu kita punya orang-orang pembantu kepala sekolah, antara lain wakasek, mulai wakasek akademik atau kurikulum, wakasek kesiswaan, wakasek sarpas, humas, itu pasti akan saya libatkan dalam pengambilan keputusan. Bila mana perlu masalah yang kita hadapi perlu orang atau ahli, ya dalam ini ahli yang ada di sekolah tersebut kita lihat. Misalnya guru BK atau guru yang mempunyai talenta khusus tertentu, itu kita libatkan. Kita berkolaborasi untuk bekerja sama mencapai hasil yang mudah-mudahan tepat ke depannya dan solusi itu nanti ada kemanfaatan. Ya, berarti untuk penyelesaian masalah itu atau yang dilibatkan itu cukup orang-orang internal sekolah begitu nih Pak? Ya tergantung masalah yang kita hadapi. Kalau masalah itu cukup dengan staf ya staf, cukup dengan orang internal ya. Kalau perlu juga masalah ini juga mungkin pengawas, tapi selama pengalaman saya kita belum pernah melibatkan dinas pendidikan ke atas kita untuk datang. Kita masalah yang kita hadapi selama ini, pengalaman saya, mohon maaf, ini sudah bisa tercover kita sendiri. Mohon maaf Bapak, apakah pernah juga melibatkan wali murid terkait pengambilan keputusan? Mungkin ada masalah dengan anak didik atau bagaimana? Oh iya, kalau pengambilan keputusan yang terkait dengan perilaku perkembangan pendidikan peserta didik, itu kita melibatkan masyarakat. Dalam visi misi kami kita juga melibatkan masyarakat. Jadi dalam mengambil keputusan kita melibatkan masyarakat, wali murid, bahkan kadang-kadang juga pihak eksternal, misalnya dari Muspika dan lain sebagainya. Berarti memang tergantung permasalahannya. Baik. Pastinya banyak persoalan yang terjadi selama ini. Bagaimana cara Bapak dalam membedakan kasus-kasus atau persoalan yang Bapak hadapi itu termasuk dilema
rujukan moral. Iya, terima kasih. Ini ada dua etimologi yang ini kita harus bisa membedakan antara apa itu tadi Dilema etika dan rujukan rujukan moral. moral. Itu kita kembalikan kepada akar permasalahannya. Kalau akar permasalahannya itu hanya terkait dengan etika sosial, kemudian kepedulian sosial, kemudian estetika, itu kita mengarah kepada yang tidak prosedural, tidak sesuai aturan, itu kita kategorikan sebagai rujukan moral. Kemudian kalau kita menghadapi masalah etika sosial, kita juga mempunyai standar khusus, apakah ini sesuai dengan aturan, sehingga dalam menyelesaikan masalah kita insya Allah bisa lebih cepat. Biasa sekali. Baik, apakah ada langkah-langkah yang Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan sehingga Bapak yakin atau itu menjadi komitmen dalam keputusan yang Bapak ambil? Kalau langkah-langkah secara prosedural itu ya kita bisa berubah-ubah, tapi prinsipnya langkah-langkah yang pasti selalu kita ambil. Jadi setiap kali kita mengambil langkah-langkah itu pasti ini, yaitu mencari dulu rumusan masalah. Kita identifikasi masalahnya apa, kemudian kita cari analisis, jadi akar masalahnya itu dari mana, kemudian kita simpulkan, dan kita yang langkah berikutnya, langkah keempat ya itu bisa melibatkan kolaborasi tadi yang saya sebutkan tadi. Kemudian dari langkah-langkah 1, 2, 3, 4 itu kita mengambil sebuah keputusan. Baik, hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada dilema etika? Iya, karena ini dilema etika, sama-sama baiknya, sama-sama beretikanya, mana yang lebih kita pilih, kita mengambil keputusan itu sebenarnya mudah saja. Kita kembali ke seperti yang tadi saya katakan langkah-langkahnya, kita kembali ke akar permasalahan, mana sebenarnya yang lebih sesuai dengan tata tertib atau undang-undang yang berlaku di lembaga kami. Ini sama-sama baik tadi sesuai apa tidak, itu yang kita pilih. Kemudian mana tingkat urgensinya, mana tingkat kemanfaatannya dari beberapa hal ini, dan mana yang lebih sesuai dengan visi misinya. Itu pasti nanti akan timbul sebuah perbandingan yang kita berfokus pada salah satu yang kita pilih untuk menentukan keputusan. Itu maksudnya. Baik, tentunya dalam penyelesaian atau mengambil keputusan pada kasus dilema etika itu mesti ada tantangannya ya Pak. Tantangan lain apa saja yang Bapak alami dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Kalau yang namanya tantangan itu berarti ada sesuatu yang bersifat menantang ya? Iya. Ya. Kalau ada kasus yang timbul terkait dilema etika, tantangan bagi kami adalah kami tertantang bagaimana kita menyelesaikan, kita mengidentifikasi dan lain sebagainya, sehingga istilahnya sesegera mungkin kami mencari solusinya. Itu adalah tantangan kami. Kalau nanti itu sudah tepat dan dirasakan manfaat dari keputusan itu ada sebuah kepuasan terhadap tantangan tersebut. Baik, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus pada dilema etika? Apakah Bapak langsung bisa menyelesaikan cepat atau mungkin memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Terkait bentuk atau prosedur apa yang Bapak jalankan? Iya, ini jawabannya bisa berubah-ubah ya. Iya. Kalau kita menjadwalkan itu seolah-olah masalah itu kita adakan masalah, kemudian kita jadwalkan. Ini masalah yang timbul itu bukan sebuah program menciptakan masalah, tapi kita tidak tahu-tahu timbul masalah. Iya. Berarti kan kita tidak boleh menjadwalkan nanti timing sekian timbul masalah, ini solusinya, kan kita tidak tahu, masalahnya spontan. Oleh sebab itu kita mengambil langkah-langkah yang seperti tadi saya katakan. Kemudian kita dari prinsip-prinsip yang sudah kita tanamkan itu kita tidak usah jadwalnya sederhana, simpel, langsung kita sesegera mungkin tertantang untuk menyelesaikan itu.
Kecuali kalau masalah itu sifatnya permanen, itu kita jadwalkan, kita cari istilahnya identifikasi masalahnya, jadwalnya ini, kemudian kolaborasi itu waktunya ini, itu kita tidak tergantung permasalahan yang timbul. Ya, kalau spontan ya spontan gitu. Berarti memang dilihat akar masalahnya dulu, masalah yang dihadapi. Baik, Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya. Sebagai pimpinan lembaga tentunya ada seseorang. Kalau dibilang seseorang itu kan satu orang ya, ini kita bisa satu orang, bisa lebih dalam menyelesaikan permasalahan itu pasti ada di lembaga kami, yaitu staf dan orang-orang yang kita anggap berkompeten terhadap masalah tersebut, misalnya BK atau misalnya guru X misalnya. Kemudian kami juga ada faktor-faktor yang membantu kami menyelesaikan masalah dilema etika, yaitu faktor-faktor kondisi sosial ekonomi wali murid, kemudian kondisi budaya positif di SMP Negeri 2 Bandung. Itu adalah faktor-faktor yang membantu kami. Ada budaya positif, kemudian ada praktek baik, lingkungan-lingkungan yang diciptakan oleh SMP Negeri 2 Bandung, oleh Sivitas Akademika SMP Negeri 2 Bandung, merupakan faktor-faktor yang mendukung proses tercapainya penyelesaian jika terjadi masalah dilema etika ataupun masalah apa saja. Iya. Baik, Bapak, pertanyaan yang terakhir, dari semua yang Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil dari pengalaman Bapak terkait pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Iya, ini mohon maaf juga saya bercerita tentang pengalaman. Pelajaran yang bisa kita ambil yaitu mencari dulu akar permasalahannya. Kemudian kita membuat kesimpulan masalah itu. Kemudian kita menganalisis masalah itu. Kemudian kita melibatkan stakeholder atau berkolaborasi dengan orang dan faktor yang mungkin mendukung penyelesaian masalah. Dan yang terakhir, bahwa tingkat urgensinya dan kemanfaatan dari pengambilan keputusan itu harus didapat. Jadi kita tidak sekedar mengambil keputusan, tetapi kedepannya mungkin bisa bermanfaat dan masalah itu tidak akan terulang kembali. Ya, itu. Luar biasa sekali penjelasan yang Bapak sampaikan terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktu untuk melaksanakan kegiatan wawancara ini. Semoga nanti saya diberi kesempatan menjadi seorang pimpinan atau atasan atau kepala sekolah sehingga saya bisa mengambil keputusan seperti langkah-langkah yang Bapak laksanakan. Amin. Baik Bapak, minta dukungannya terus untuk tugas saya. Semoga saya selalu bisa melaksanakan tugas saya dengan lancar. Dan terima kasih untuk kegiatan hari ini. Semoga Bu Ria sebagai calon guru bergerak nanti bisa lancar dan sukses untuk menjadi guru bergerak dan kedepannya menggantikan estafet kepemimpinan yang